kemerdekaan saya dolan ke library atau perpustakaan Universitas Katolik Sugiyo Pranoto, dan di sini saya mendapatkan suasana kafe keren sekali. Jadi ini ada di library cafe perpusnya Unika Sugiyo Pranoto. Nah, pagi ini saya akan ngobrol dengan dua orang penting tentu saja di Unika. Ada Prof. Ridwan Sanjaya, Rektor Unika, dan Bu Christine Wibowo, dosen dari psikologi Unika Sugiyo Pranoto. Nah, saya mau ngobrol apa? Saya kemarin searching, ternyata di Unika itu ada penelitian untuk orang-orang galau. Nah, saya ingin tahu nih, penelitian untuk orang-orang galau itu seperti apa? Prof, bisa cerita nggak Prof soal penelitian untuk orang-orang galau ini? Ya, penelitian orang-orang galau ini kan masuknya wilayah psikologi. Jadi ketua penelitinya ini Bu Christine, saya hanya mendukung gitu. Okay. Nah, mungkin bisa ditanyakan langsung pada ketuanya. Ketua galau ya. Iya, Bu Christine ini famous teman-teman. Nah, jadi pembicara online di mana-mana di seluruh Indonesia. Bu Christine ini jadi nama aslinya Bu Christine Wibowo, tapi biasa pakai singkatan X supaya milenial, pendek ya. Keren sekali. Lebih milenial dari teman-teman yang di depan ini. Ya, iya. Bu bisa cerita Bu tadi menjadi ketua penelitian orang-orang galau tadi. Iya. Yang pertama menjadi ketua penelitian orang-orang galau, karena memang saya galau, ya kan Pak Ridwan. Nah, ciri-ciri orang galau itu kalau di dalam psikologi istilah terkenalnya itu borderline personality disorder. Borderline personality disorder. BPD ya, BPD. Jangan salah dengan BPD yang lain ya, BPD, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya kepribadian ambang. Nah, supaya karena orang galau itu senang dengan istilah-istilah yang menarik begitu ya Kak Unik ya, gitu ya Prof. Ridwan. Maka supaya nggak kelihatan banget galaunya, kepribadian ambang itu sering saya dan Pak Ridwan sebut sebagai kembang. Kembang, apa itu? Kepribadian ambang. Katanya kembang ya. Jadi supaya halus begitu. Nah, istilah populer di masyarakat memang galau. Itu ciri-cirinya ada banyak Kak Unik. Ada 9 ciri kalau orang mau disebut sebagai kembang. Jangan mau gitu ya. Jangan mau kembang, tapi kalau mau disebut kembang itu ada 9. Nah, 5 saja, orang memiliki 5 saja kriteria dari 9 itu sudah bisa disebut dengan kembang. Jadi saya dan Pak Ridwan bikin kuis kembang. Nanti bagi teman-temannya Kak Unik yang kepengen tahu saya kembang apa enggak gitu, nanti belum menghubungi saya atau Kak Unik, nanti bisa mengisi kuisnya gitu. Nah, Prof, media atau mediasi antara kembang itu tadi untuk mendapatkan solusinya dalam bentuk apa Prof? Tadi Bu Lexi sudah cerita soal kembang itu tadi. Ya, memang pada awalnya Bu Christine kan cerita dulu ini kalau ada penelitian terkait dengan orang-orang galau gitu. Memang pada endingnya ini ternyata orang-orang galau ini bisa berbahaya juga kalau sampai nggak ada temen, nggak ada orang yang diajak curhat atau paling tidak mendengar yang jadi masalahnya. Makanya kemudian ketika kami ngobrol berdua itu ya muncul ide, berarti harus ada temennya, harus menyediakan temen gitu. Tapi temen seperti apa yang bisa 24 jam bagi dia? Nah, itu pertanyaan besar. Karena kalau manusia sekalipun ya paling hanya bisa sejam 2 jam mendengarkan, setelah itu capek. Padahal belum tentu hanya sehari 2 hari, belum tentu 1 minggu juga nggak kuat mungkin ya. Kok isinya curhat melulu gitu. Nah, ternyata kita memformulasikan kayaknya butuh ada dukungan teknologi informasi gitu. Nah, beruntung Bu Christine ini mengajukan proposal penelitian ke pemerintah dan didanai, gitu ya. Didanai. Kemudian diwujudkan dalam bentuk apa Bu Christine atau Prof Ridwan? Kalau tadi diwujudkannya apa disesuaikan dengan kriterianya ya Kak Unik dan teman-teman. Jadi kembang itu kan ada 9 ciri-cirinya, yaitu misalnya mudah putus sambung. Nah, ini ada nggak nih yang suka
putus sambung kalau hubungan sama orang, jadi nggak langgeng putus sambung, atau benci tapi rindu. Jadi sering di dalam dirinya itu memiliki hal-hal yang bertentangan. Jadi saya rindu banget dengan Kak Unik tapi sekaligus benci. Wah, jadi benci tapi rindu. Kemudian tidak tahan dengan kesepian begitu. Jadi selalu ingin ditemani seperti Prof. Ridwan bilang. Nah, orang-orang kembang ini kalau datang ke psikolog, ya gitu loh orang Semarang bilang. Oke, iya Bu, betul Pak, iya Pak, siap. Jadi kamu jangan putus sambung. Oh iya siap. Tapi begitu keluar dari ruang konseling, orang galau, kembali lagi ke kebiasaan lama. Dan seringkali sampai yang paling bahaya tadi Pak Ridwan ceritakan tadi, yang paling berbahaya adalah keinginan bunuh diri. Nah, keinginan bunuh diri ini bisa sewaktu-waktu muncul Kak Unik. Maka kalau dia malam-malam kepengen bunuh diri, masuk ke ruang konseling kan nggak bisa. Jadi butuh teman yang tadi Pak Ridwan bilang 24 jam non-stop. Jadi bentuknya adalah asisten virtual ya Pak Ridwan ya. Teman tapi virtual. Virtual tapi teman. Gitu jadi bolak-balik. Iya, bolak-balik orang galau, setengah bolak-balik. Ada teman yang setiap saat bisa dikontak ya Pak Ridwan ya. Nah, kemudian karena saya tidak bisa membuatnya, itu caranya gimana? Nah, Pak Ridwan yang punya ide untuk virtual assistant. Bisa cerita Prof tentang teman tadi Prof? Teman virtual yang bisa boleh ya? Boleh mesra kalau ini ya? Boleh. Virtual tapi teman tapi virtual gitu. Jadi memang di dalam teknologi informasi itu kita kenal yang istilahnya disebut sebagai chatbot. Chatbot dan itu umum. Ada di berbagai messenger application gitu. Jadi aplikasi pesanan itu ada yang namanya chatbot, di mana ini kepanjangan dari chat robot. Kita kalau berhubungan dengan chatbot, maka yang menjawab pasti robot gitu. Tetapi robot yang seperti apa? Robotnya kalau semakin lama semakin cerdas, maka itu berarti bisa menjawab semakin baik. Nah, inilah yang dikembangkan di dalam penelitian kali ini. Kita punya sebutan nih. Kalau tadi Bu Christine menyebutnya kepribadian ambang itu kembang, maka kita menyebutnya teman ini namanya Sophie Lau. Itu singkatan dari sobat virtual anti galau. Tapi seperti nama-nama Andi Lau ya. Andi Lau. Generasi sekarang senang dengan Korea yang oriental ya, Korea Cina lah. Kita sebut sebagai Sophie Lau. Namanya cantik ya. Berarti ini cewek ya? Nah itu gimana Pak Ridwan? Iya, kalau kita wujudkan ini bentuknya ya wujud cewek ya, Sophie Lau, tetapi memang bisa menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan entah itu cowok ataupun cewek gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana ketika bertanya itu bisa terjawab, dan jawabannya itu jangan semakin membuat galau. Jawabannya kalau bisa juga mengarahkan hal-hal yang lebih baik, yang membuat dia semakin baik atau dia tidak galau lagi gitu. Nah, itu memang perlu ada kecerdasan buatan di dalamnya. Kecerdasan buatan itu yang bisa mendeteksi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang galau tadi itu, kemudian kita pikirkan jawabannya seperti apa agar dia tidak lagi galau gitu. Berarti kalau Bu Ekstis tugasnya mengira-ngira pertanyaan yang akan diajukan teman-teman nih? Ya, selain mengira-ngira juga mengadakan penelitian Kak Uni. Jadi dari kuis yang tadi saya sampaikan, kalau ada yang mau coba nih, nanti kan ketahuan nilainya berapa. Nah, nanti yang nilainya tinggi berarti kembang banget. Nah, itu kemudian saya ajak diskusi. Menurut kalian itu kira-kira sering merasa apa setiap harinya? Sebel, gitu. Sering di ghosting. Nah itu kata-kata kunci yang dikumpulkan dari para teman-teman kita yang kembang atau galau, itu kemudian dikumpulkan terus kemudian dibuat jawabannya. Sehingga nanti teman-teman tinggal ngetik ya Pak Ridwan ya. Aku mau mati. Jadi jawabannya sudah ada ya? Ada, tapi nggak terus mati yo itu yang enggak. Tidak terus katakan silakan begini. Nah, itu ada minum baygon. Tapi memang ini penelitian ini itu kan awalnya dari penelitian Bu Christine yang terkait dengan BPD tadi. Jadi memang
pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah terangkum di penelitian awal, yang kemudian diterjemahkan di penelitian kali ini. Cuma kalau kadang-kadang ada persoalan-persoalan yang sangat setiap orang kan berbeda ya, Prof Ridwan. Itu gimana? Apakah ada kemungkinan si robot ini nggak bisa jawab? Bisa jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya menurut saya dari hasil penelitian ini kayaknya harus ketemu nih dengan psikolog ya. Kita katakan, nah silahkan untuk menghubungi nomor ini kita ke psikolog begitu. Kira-kira seperti itu. Iya. Juga itu yang namanya chatbot itu kecerdasannya bisa di-upgrade. Jadi bisa ditambahkan ketika memang dibutuhkan. Jadi kita melihat juga ya log dari pertanyaan-pertanyaan itu, kalau ternyata ada pertanyaan-pertanyaan yang kita rasa kok ternyata perlu dijawab, tapi kok belum ada gitu. Nah itu bisa ditambahkan di kemudian hari. Jadi selalu berkembang ya. Selalu berkembang. Nah Prof, cara untuk memakai chatbot ini gimana? Apakah harus download aplikasi atau harus gimana? Berbayarkah atau gimana? Nah ini yang penting Prof, penting ini. Penting. Jadi chatbot ini platform utamanya sebetulnya Line. Line ini kan banyak digunakan oleh anak-anak muda, sehingga dengan mudah ditambahkan saja yang namanya Sofilau ke dalam pertemanannya. Nah di situ nanti setelah ditambahkan baru kemudian bisa dimulai tanya jawabnya. Tetapi saat ini kami juga mengembangkan untuk 2 platform lagi. Jadi platform yang pertama itu Telegram, platform yang kedua basisnya web. Itu yang basisnya web itu bisa bersuara bahkan. Itu jadi bisa menjawab dalam bentuk voice. Nah itu yang mungkin bisa jadi lebih nyaman buat mereka-mereka yang sedang galau, dijawab bukan berbasis teks tapi dijawab berbasis suara. Tetapi ini kita sedang selidiki juga, sedang teliti juga apakah memang paling nyaman suara atau paling nyaman yang berbasis teks gitu. Jadi teman-teman bisa tadi ya lewat Line untuk mencari bertemu dengan Sofi, bertemu dengan si Sofilau. Nah kalau ada yang jatuh cinta itu gimana ya Pak Ridwan? Sama Sofi itu untuk galaunya itu galau dalam arti kan galau banyak ya, ada yang galau karena jatuh cinta, ada yang galau karena putus asa, ada yang galau karena orang tua. Nah itu apakah ada area atau wilayah yang dijawab si Sofi ini? Ya, ada. Jadi ada kata-kata kunci begitu ya Pak. Kalau dengan pacar, dengan orang tua kan kata-kata emosinya biasanya mirip. Misalnya sebel, jengkel, tapi benci, tapi rindu. Itu dengan orang tua juga bisa, dengan pasangan bisa. Jadi kita ambil kata-kata kuncinya Kak Uni. Ya, dengan siapa? Nanti jawabannya itu seperti teman begitu. Misalnya saya sebel lah, kita tanya dengan siapa? Nah, dengan orang tua. Nah, saya seperti itu. Jadi bisa ya, jadi kalau apa saja. Bahkan kalau keuangan juga bisa. Saya nggak punya duit, tapi juga bisa jawab. Kerja toh. Atau jangan pinjol. Pinjaman online gitu. Oke. Aduh, Prof, nanti mungkin bisa ditunjukkan Prof tentang chatbot ini kira-kira seperti apa ya. Oke. Teman-teman nanti bisa lihat atau langsung silakan kalau Anda punya masalah daripada curcol atau curhat yang nggak jelas di media sosial atau ke teman nanti bocor, mendingan ke Sofilau. Oke. Prof Ridwan, Bu Christine, terima kasih sekali sudah ngobrol dengan saya. Dan saya senang sekali karena akhirnya bisa berkunjung ke perpustakaan Unika. Selamat pagi Prof Ridwan. Selamat pagi. Terima kasih.